Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kembali bersama Nasihat Muslimah Channel. Untuk kali ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana Umar bin Al-Khattab mengumumkan keislamannya kepada penduduk Makkah. Seperti apa Umar melakukannya, serta bagaimana reaksi penduduk Makkah setelah mengetahui keislaman Umar. Simak video ini sampai selesai. Umar masuk Islam dengan hati yang tulus. Ia berusaha mengokohkan agama Islam dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Ia pernah mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah kita berada di pihak yang benar bila kita mati dan bila kita hidup?" Beliau menjawab, "Benar. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya kalian berada di pihak yang benar bila kalian mati dan bila kalian hidup." Umar berkata, "Lantas mengapa dakwah Islam kita lakukan secara sembunyi-sembunyi? Demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, kami semua akan keluar dari rumah ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa telah tiba saatnya untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah Islam telah kuat dan dapat membela dirinya sendiri, maka beliau pun mengizinkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau keluar dari Darul Arqam bersama kaum muslimin dengan membentuk dua barisan. Satu barisan dipimpin oleh Umar bin Al-Khattab dan satu barisan lagi dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Tatkala orang-orang Quraisy melihat Umar dan Hamzah memimpin barisan kaum muslimin, mereka tertimpa kesedihan yang belum pernah mereka alami selama ini. Rasulullah saat itu memberi Umar gelar Al-Faruq atau pemisah antara yang hak dan yang batil. Hadis riwayat Ahmad. Allah telah mengokohkan agama Islam dan kaum muslimin dengan masuk Islamnya Umar. Umar adalah orang yang sadar akan harga diri. Ia tidak peduli apa resiko yang akan terjadi di belakangnya. Allah telah melindungi para sahabat Nabi dengan Umar dan dengan Hamzah. Umar bin Al-Khattab menantang orang-orang musyrik Quraisy. Ia melawan, memerangi mereka hingga akhirnya ia dan kaum muslimin dapat menunaikan sholat di Ka'bah. Umar tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya untuk melawan dan memerangi musuh-musuh Islam. Tentang dirinya, ia bercerita, "Aku bertekad ingin dilihat mereka sebagai orang Islam. Aku pergi menemui pamanku, Abu Jahal. Abu Jahal termasuk orang terpandang di mata mereka. Ku ketuk pintu rumahnya." "Siapa yang mengetuk?" tanya Abu Jahal. Ku jawab, "Umar bin Al-Khattab." Ia pun keluar menemuiku. Ku tanyakan pada Abu Jahal, "Apakah Anda sudah tahu kalau aku telah murtad?" Maksudnya telah masuk Islam. Abu Jahal balik bertanya, "Apakah Anda serius telah murtad?" Ku jawab, "Ya, aku serius." "Jangan lakukan itu," pinta Abu Jahal. Ku jawab, "Saya serius telah murtad." "Jangan lakukan itu," pinta Abu Jahal. Lalu ia masuk ke dalam rumahnya. Ia menutup pintu dan tidak menghiraukanku. Setelah itu, aku pergi menemui salah seorang tokoh terpandang Quraisy. Sesampainya di sana, ku ketuk pintu rumahnya. "Siapa di luar?" tanyanya. Ku jawab, "Umar bin Al-Khattab." Ia keluar menemuiku. Ku tanyakan padanya, "Apakah Anda sudah tahu kalau aku telah murtad?" Ia balik bertanya, "Apakah Anda serius telah murtad?" "Ya, saya serius," jawabku. "Jangan lakukan itu," pintanya. Lalu ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada saya, "Apakah Anda ingin keislaman Anda diketahui publik?" "Ya," jawabku. Ia lalu menyarankan, bila orang-orang Quraisy duduk-duduk di Hajar Aswad, maka temuilah orang itu, Jamil bin Ma'mar al-Jamhi. Dirawikan dari Abdullah bin Umar, ia bercerita, tatkala Umar masuk Islam, orang-orang Quraisy belum mengetahui keislamannya. Umar bertanya,
Siapa di antara penduduk Makkah yang dapat menyebarluaskan informasi tentang keislamanku? Dikatakan pada Umar, Jamil bin Ma'mar al-Jamhi. Umar keluar dan aku mengikuti di belakangnya. Aku perhatikan apa saja yang dilakukan Umar. Saat itu, aku masih anak-anak, tapi aku sudah dapat memahami apa yang kulihat dan kudengar. Umar menemui Jamil dan menyampaikan padanya, "Wahai Jamil, aku telah masuk Islam. Demi Allah, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya hingga ia menarik sorbannya." Umar mengikuti Jamil dan aku pun mengikuti ayahku, Umar. Setibanya di masjid, Jamil berdiri tepat di pintu masjid dan berteriak dengan suara lantang, "Wahai orang-orang Quraisy!" Saat itu, orang-orang Quraisy sedang berada di sekitar Ka'bah. Ketahuilah bahwa Umar bin Al-Khattab telah murtad. Umar berujar, "Jamil telah berdusta. Yang benar, aku telah masuk Islam. Aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya." Setelah itu, orang-orang Quraisy menyerang Umar. Umar lalu menangkap Utbah bin Rubaiyah. Umar memasukkan kedua jari tangannya tepat di mata Utbah. Utbah berteriak. Orang-orang Quraisy pun menjauhi Umar. Umar lalu berdiri dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya hingga akhirnya orang-orang Quraisy bubar. Umar mengikuti majelis-majelis mereka dan menampakkan keislamannya di dalam majelis-majelis tersebut. Umar terus menyerang mereka hingga mentari berada tepat di atas kepala mereka. Umar merasa lelah, lalu duduk dan beristirahat. Tidak lama kemudian, orang-orang Quraisy menghampirinya. Kepada mereka Umar berkata, "Lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan. Demi Allah, sekiranya kami berjumlah 300 orang laki-laki, niscaya kalian akan membiarkannya untuk kami atau kami membiarkannya untuk kalian." Tidak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki yang mengenakan sutra dan gamis berbordir. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanya laki-laki itu kepada mereka. Mereka kemudian menjawab, "Umar bin Al-Khattab telah murtad." Laki-laki itu mengatakan, "Biarkanlah dia. Ia telah memilih agama untuk dirinya sendiri. Apakah kalian mengira bahwa Bani Adi akan menyerahkan begitu saja anggota suku mereka kepada kalian?" Setelah di Madinah, aku bertanya kepada Umar, "Wahai ayahku, siapa nama orang yang dulu pernah mencegah ayah dari amukan orang-orang Quraisy?" Umar menjawab, "Wahai anakku, dia adalah Al-As bin Wail As-Sahmi." Hadis riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.